Dan itu mungkin malah disalahgunakan, bisa mendapatkan tugas ya sudah masukin AI aja terus. Nah itu malah Kan biar cepet mas. ya. Itu gimana tuh? Malah menurut saya menurunkan alat kritis. Okay, let's go. Oke, action. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, kawan Satu Arah Indonesia dimanapun kalian berada. Satu Arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni. Gitu mas. Oke, ya, Jadi banyak kayak ya. gitu. Oke, Nggak kayak gini. Oke. Oke, balik lagi di episode Satu Arah Podcast, yaitu episode kesekian kalinya ya, kawan-kawan. Jadi di sini kita kedatangan langsung saja ya, menyambut sore hari yang menjelang petang ini. Di sini kita kedatangan bintang tamu, gue Star yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Jadi beliau itu merupakan salah satu aktivis pendidikan terkhusus di Salatiga. Kemudian sudah pakarnya dalam bidang pendidikan terkhusus dalam metode pembelajaran salah satunya. Terus kemudian dalam hal etika pembelajaran kurang lebihnya kan kayak gitu. Jadi beliau merupakan mahasiswa juga. Alhamdulillah habis ini lulus ya mas ya? Semoga saja. Semoga saja. Siap. Oke. Doanya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin dari Arif di sini sebagai pengantar saja, kita coba untuk beliau langsung saja memperkenalkan dirinya sendiri biar lebih enak kan. Oke, langsung saja. Oke. Saya sedang bersama dengan Mas Bayu Nugroho. Iya. Oke. Ya. Mas Bayu, sehat Mas Bayu? Oke, alhamdulillah. siap. Ini tadi dari mana nih? Ya, biasalah rutinan dari mahasiswa semester akhir tuh kan. Oh, rutinannya. Berarti apa rutinan mahasiswa semester akhir? Ya seperti Anda mungkin tidak tahu kan, pernah mengalami masa-masa mahasiswa semester akhir. Oh kan? iya. Ya mohon maaf kan bukan mahasiswa yo. Iya. Oke, silakan mungkin untuk supaya dari kawan-kawan Satu Arah bisa lebih mengenali Mas Bayu, boleh untuk memperkenalkan diri. Oke, ya mungkin untuk teman-teman Satu Arah ID ya. Ya. Nama saya Bayu Nugroho. Saya juga seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bung Arif. Saya lebih suka menyebutnya teman-teman dari sebutan Bung. Oke. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Arif, bahwasanya saya juga seorang mahasiswa akhir. Saya juga memang cukup punya daya ketertarikan lebih tinggi terhadap dunia literasi. Ya. Dan kemudian saya memang seorang calon pendidik ya. Wah, siap. Seorang pemuda yang dididik untuk menjadi seorang pendidik. Oke. Diajari untuk menjadi seorang pengajar gitu. Untuk Cukup hal lain atau hal lain? cukup sih. Nanti Cukup. mengalir aja. Oke, siap. Jadi gitu, kawan-kawan Satu Arah. Jadi sahabat Bayu ini memang oh, saya lebih suka memanggilnya sahabat ya. Oke. Jadi sahabat Bayu ini memang sudah mempunyai sebuah sertifikat yang jarang dipunyai oleh orang. Jadi beliau sudah mempunyai gelar apa namanya? Semi sertifikasi ya. Bagaimana menyebutnya? Dari teman-teman biasanya menyebutnya gelar non formal Gelar atau non akademik. formal atau gelar non akademik yaitu Sebuah penghargaan. CIBDL ya Mas ya. Iya. Jadi sertifikat CIBDL, Islamic Based Deep Learning gitu. Iya. Jadi kita akan kupas tuntas terkait literasi juga di sini dengan tema atau topik yang ingin kita bahas yaitu terkait diskursus literasi baru. Jadi bagaimana mempertahankan ruh penulisan pada masa kini gitu. Oke? Berarti ini orang literasi banget ya Mas berarti Mas. Sebenarnya Sejak kapan hobi literasi atau berkecimpung di dunia literasi? Sebenarnya sejak SMA sih Mas. Pada waktu itu kan saya mengalami zaman corona kalau teman-teman bilang kayak gitu. Zaman corona. Kita tidak mendapatkan akses kelas pendidikan secara formal di ruangan. Jadi kita belajar itu lewat online atau belajar sendirilah. Ya. Dan itulah mulai saya tahu tentang dunia literasi dan kecenderungan untuk menulis juga mulai dari situ. Dan pentingnya literasi juga. Dan pentingnya literasi bahkan sampai kuliah pun itu terus meningkat. Beberapa kali ikut kegiatan literatur ya, formal maupun non formal, pelatihan literasi juga saya dapatkan di bangku perkuliahan. Dan sampai yang tadi Mas Arif bilang saya sampai Sahabat dapat dong. ya oke. Sahabat Arif bilang saya sampai dapat apa namanya gelar non formal Ya. CIBDL dari Yayasan Fakih Fidin.
dan juga sertifikat writing by AA Engineering dari PT Abis Primanusa, Oke. dan mungkin beberapa yang lain juga gitu. Oke, luar biasa. Berarti secara tidak langsung beliau sudah mempunyai gelar non akademik jadi teman-teman. Jadi memang beliau merupakan seorang aktivis dan peliterasi sejati secara tidak langsung. Kan seperti itu ya Mas ya. Mas Bayu Nugroho CIBDL. Oke. Gini Mas Bayu, kalau kita ngomongin diskursus tema pada sore hari ini kan memang sangat-sangatnya agaknya menarik gitu. Kalau kita ngomongin Mas Bayu kan pakarnya literasi lah bahasanya saya kan. Ini saya kurang suka deh disebut pakar. Cuman Bagaimana? yang tertarik dengan dunia literasi. Oke. Atau- Orang yang tertarik dengan dunia literasi. Kalau kita ngomongin diskursus literasi baru. Ya. Emang sebelumnya memang ada diskursus literasi lama ya? Bagaimana pergeseran tersebut yang bisa terjadi gitu? Sebenarnya diskusi itu kan kata pergeseran ya. Iya. Saya melihat bahwa literasi kita hari ini, tahun ini, ya bukan tadi ya, beberapa dekade ini, Ya. itu berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Oke. Dulu seseorang bisa dikatakan paham akan literasi itu ketika mereka membaca, mencari buku, ada effortnya yang sangat lebih. Mereka punya effort untuk mencari informasi. Sedangkan di saat ini informasi itu datang dengan begitu cepat, apalagi dengan adanya artificial Intelligence lah. Ya itu. Iya. Oke, untuk bahasa Inggris memang saya agak gitu. Jadi apalagi dengan adanya AI itu sekarang informasi itu kayak banjir lah. Iya. Setiap orang bisa mengakses informasi apapun dengan cepat, dengan hitungan detik. Jadi diskursus literatur itu bukan lagi bicara soal bagaimana kita mencari informasi, tapi bagaimana kita mengkaji, mendalami, mentabayunkan informasi tersebut, data-data dan sebagainya. Oke, berarti secara tidak langsung era baru di sini. Oh, mohon maaf kok era baru ini kayak sebelah ini jadinya. Maksudnya diskursus literasi baru ini berarti zaman sekarang karena udah overload terkait informasi yang sangat gampang untuk ditemui. Jadi secara langsung kita nggak hanya berhenti dalam pencarian, tapi analisis, pengenalan tabayun dan semacamnya seperti itu. Oke. Tapi di era sekarang gitu. Jadi dengan kemudahan teknologi ya, Mas Bayu, ini saya mencatat beberapa hal memang kita berangkat dari mendasar dulu deh. Bagaimana kita atau saya sendiri, karena saya sendiri ya memang udah bergelut di literasi juga, cuman emang agaknya terkadang masih umat-umatan gitu. Bagaimana seseorang itu untuk suka terhadap literasi dan paham akan pentingnya literasi? Suka dan paham. Ya. Yang pertama kalau suka itu memang dari kebutuhan dulu. Ya. Ketika dia cuman masuk literasi ketika ada sesuatu yang dibutuhkan, atau ada kebutuhan tertentu ya, pada suka itu akan lama muncul. Tapi ketika itu sudah seseorang sudah menemukan titik nyamannya dalam berkecimpung di dunia literatur, membaca ataupun menulis, nah, timbullah rasa suka. Dan ketika kita sudah suka terhadap literasi, konsistensi itu akan muncul di situ. Oke, konsistensi akan muncul. Konsistensi akan mengikuti. Tuh. Oke, tapi secara jelas kalau kita ngomongin konsistensi, literasi dan semacamnya kan, kan udah instan banget kan, ada ChatGPT lah. Kita kan generasi ChatGPT. Iya. Saya lebih sukanya menyebutnya seperti itu gitu. Nah, kemudian bagaimana itu? Kita kalau menulis tuh kan, mohon maaf, pasti kan banyak dari teman-teman mahasiswa juga yang masih menggunakan untuk pengembangan ide dan semacamnya. Nah, ada nggak batasan-batasan dalam penggunaan ChatGPT dan kemudian cara membedakan kepenulisan yang benar-benar nulis sendiri dengan penulisan robotik itu bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat batasan, beberapa waktu lalu saya sempat bilang ke teman-teman bahwa kita juga sempat membahas Permendikbudristek nomor 39 tahun 2021. Itu mengatakan bahwa sekitar 20% karya tulis yang dihasilkan oleh teman-teman terutama mahasiswa itu diperbolehkan menggunakan artificial intelligence. Boleh ya berarti. Boleh. Tapi 20%. Jadi ada keterbatasan. Kalau kita lihat di dunia mahasiswa kan, karya tulis singkat mahasiswa kan ada strukturnya pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan. Yang diperbolehkan menggunakan artificial intelligence adalah bagian pendahuluannya. Sedangkan pembahasan dan kesimpulan itu dilarang. Berarti yang boleh bagian pembahasan. Lah, bagian pembahasan itu dilarang. Dilarang. Yang boleh hanya pendahuluan. Dan itu pun beberapa terbatas.
terbatas. Oke, Hanya itu hanya beberapa untuk bagian. karya tulis apa? Makalah mungkin? Makalah maupun karya tulis penelitian gitu. Skripsi? Skripsi, nah skripsi juga. Apalagi di skripsi karena pembahasan ini kan, apalagi yang melakukan dengan studi kasus kan, tidak Iya. mungkin kita menggunakan artificial intelligence untuk mendapatkan data gitu. Dan tadi yang menyinggung pertanyaan keduanya itu soal bagaimana kita membedakan tulisan robotik, Ya. tulisan yang tersistem dengan tulisan yang Manusia. manusia. Hmm. Itu seperti headline kita hari ini. Oke. Ada ruhnya, Oke, ada ada ruhnya di sana. Jadi tulisan robotik itu terlalu sistematis bagi kami. Oke. Ketika kami mengamati pun itu terlalu sistematis, terlalu mendatar. Dan robotik itu AI itu memang diprogram untuk berada di jalan tengah, cari aman. Sedangkan kalau kita yang menulis ada nilai humanisme di sana, ada emosi yang kita bawa, Oke. ada kritikannya, ada kadang mendukung suatu pendapat, ada argumen kita masing-masing. Jadi tulisan yang humanis itu yang mampu seolah pembaca itu seolah sedang berdiskusi dengan kita. Oke. Gitu loh. Sedangkan kalau AI kan, ya kita cuma menyediakan informasi, gitu. Jadi terlihat banget tulisan karya. Nah, terlihatnya AI. di mana nih, Mas? Saya nggak tahu soalnya nih. Oke. Gini, AI itu tulisannya yang pertama dia terlalu bahasanya bahasa umum. Oke, bahasa. Pengolahan diksinya adalah diksi-diksi umum, gitu. Oke. Meskipun kita bisa memprompting buatkan Ya. seolah gaya bahasa Pramudia Antatur, Ya. Khairul Anwar, Ya. atau siapapun itu, tetap bahasanya itu adalah bahasa yang disesuaikan dengan KBBI, gitu kan. Kemudian terlalu sistematis. Sedangkan kalau kita menulis sendiri, ya benar kita disesuaikan dengan sistematis. Tapi ada argumen-argumen tertentu yang sangat menonjolkan bahwa oh ini argumen seseorang, tidak mungkin. Mati tidak terus berada di jalur tengah. Ya. Sedangkan AI itu selalu cari titik aman. Titik aman. Dia tidak pernah pro ke satu persoalan, dia tidak pernah kontra. Gitu. Iya, selalu ngerem-ngerem kita ya. Iya. Oke, ide kamu bagus. Nah, Oke. gitu. Tapi lebih bagus kayak gini-gini gitu kan biasanya kayak gitu. Oke. Berarti luar biasa banget ya perkembangan teknologi dan ChatGPT generasi kita emang harus tahu batasannya. Ternyata Iya. emang ada batasannya Mas berarti. Ada batasannya. Oke. Kita next aja lah ya. Oke. Jadi kalau kita ngomongin berangkat dari ChatGPT atau AI kan pasti nggak bakal selesai ini. Nggak bakal selesai. Iya. Karena perdebatan soal AI itu sama kayak kita mendebatin mesin fotokopi zaman dulu. Bagaimana tuh? Jadi dulu sama kayak AI, mesin fotokopi itu dianggap adalah suatu hal yang tabu karena orang dulu kan menyalin itu kan menulis secara pribadi. Jadi otomatis kita meningkatkan daya hafal, daya paham. Ya. Sedangkan dengan adanya mesin fotokopi kan memundurkan itu. Ya. Sama juga dengan AI. Kita mencari informasi juga lebih mudah. Oke. Bahkan beberapa teman-teman mungkin buatkan dapat judul dari tulisan nih. Ya. Buatkan bahasan tentang ini, udah tampil. Nah, itu juga menurunkan nalar kritisnya. Oke. Benar, Mas. Ini ngomong-ngomongin terkait tadi apa yang namanya menulis terus adanya fotokopi dan copy paste lah tadi ngebahas terkait copy paste terbisit di pikiran gue itu terkait surface learning atau orang yang asal copy paste gitu. Nah kemudian bagaimana gitu jenengan sebagai seorang yang bergelar non akademik ini gitu melihat ancaman seenggaknya kan kalau kita ngomongin copy paste itu kan pasti degradasi pemikiran gitu dalam dunia pendidikan terkhusus. Nah, itu bagaimana gitu menurut lensa dari kacamata Mas Bayu sendiri? Tapi secara langsung kalau kita ngomongin AI itu pasti copy paste juga, tapi ini copy paste mungkin dari jurnal, nggak hanya pure AI. Nah, itu bagaimana? Apakah sama saja percuma? Enggak. Bukan dikatakan percuma ya, Bung ya. Tapi kita sebagai penulis, ya, mungkin teman-teman yang mulai ketertarikan juga dalam dunia kepenulisan ataupun akademisi, kita sebagai akademik, itu kita punya etika kepenulisan. Oke. Dan AI ini juga sudah berjalan sejak tahun 2022. Oke. Mulai booming di dunia pendidikan kita sejak tahun 2022 sampai sekarang 2026. Tentunya para pendidik kita ketika mengoreksi tugas teman-teman kan juga lebih paham. Oh ini gaya bahasa AI, ini bukan gitu. Oke. Dan itu mungkin malah disalahgunakan. Misal mendapatkan tugas ya sudah masukin AI aja terus. Nah itu malah kan biar cepet Mas. Ya. Itu gimana tuh? Malah
menurut saya menurunkan nalar kritis itu Oh, yang harus kita atasi, dan masalah-masalah itu yang membuat kami membentuk beberapa forum untuk mengatasi hal tersebut, untuk meluruskan etika apa yang siap benar, bagaimana sih norma yang harus dilakukan dalam penggunaan AI di dunia pendidikan gitu. Oke, berarti salah satu menghadapi tantangan terbesar yaitu gejolak-gejolak informasi, serangan-serangan artificial intelligence itu dengan OLM Group. Salah satunya. Salah satunya. satunya. Oke, berarti membantu tugas atau gimana nih? Oke, sebenarnya OLM Group Ya, emang ranahnya bergerak di mana? bergerak di dunia literasi dan pendidikan, sama seperti fokus saya. Kami bukan membantu tugas sih Mas, sebenarnya kami menyediakan jasa untuk berkonsultasi. Gitu loh. Jasa konsultasi. Kita konsultasi. Gratis berarti. Bisa. Ya. Gratis, memang gratis. Karena di sana kan kami ada 8 jasa yang ditawarkan. Ya. Konsultasi itu gratis. Kami juga menyediakan pendampingan untuk memulai masuk dalam dunia literasi, dan juga beberapa hal-hal terkait dengan dunia literasi gitu loh. Oke, cukup atau mau lagi OLM Group? Mungkin cukup sih. Cukup. Itu hanya salah satu dari kegiatan yang teman-teman telah dibuat. Oke. OLM Group ada kelas literasi santri, kemudian beberapa yang lain juga. Oke, siap. Oke, lanjut Mas. Belum menjelang akhirnya. Mungkin ada nggak sih prediksi dari Mas Bayu sendiri 5 sampai 10 tahun ke depan gitu? Itu akan terjadi sebuah polarisasi ekstrim gitu antara digital proletariat dan intelektual elit. Ya. Nah itu ada gambaran nggak atau lensa dari Mas Bayu bagaimana? Itu 2 diksi yang pernah saya tulis di buku saya. Oh, itu bagaimana tuh? Berarti pernah menciptakan buku itu, karya itu? Iya, pernah. Itu judulnya adalah Pendidikan sebagai Ruang Pemikiran. Itu sebuah kumpulan esai terkait dengan kondisi dunia pendidikan dan dunia literasi kita di Indonesia saat ini ya. Oke. Itu ada 2 diksi yang pernah saya masukkan. Digital proletariat itu adalah teman-teman yang menggunakan AI itu secara langsung, secara praktis mengerjakan tugas, tempel soal, minta jawaban, salin, tempel, udah. Oke. Kemudian ada intelektual elit yang mana menggunakan AI itu dengan cara yang seharusnya. Ya. Mendapatkan informasi dari AI sebagai bahan pertimbangan, kita diskusikan, kita tabayunkan, mencari sertifikasi, kemudian baru dapat sebuah kesimpulan berdasarkan pemikiran humanis, bukan pemikiran sistem. Ya. Gitu. Jadi apakah ada polarisasi seperti itu? 5 sampai 10 tahun ke depan, berdasarkan keadaan kita hari ini, ada kemungkinan ada. Karena pada presentase berapa banyak yang melakukan konseling dengan AI, dan berapa banyak yang menggunakan AI hanya sebatas mengerjakan tugasnya. Gitu. Akan ada, apalagi saat ini teman-teman lebih menyebutnya sebagai zaman brain rot. Gitu kan. Brain rot. Selain AI pun ada banyak faktor untuk terciptanya 2 di situ. Ya. Oke. Luar biasa. Tuh, tahan dulu lah. Sampai maghrib ini. Ya. Luar biasa. Oke. Kawan-kawan satu arah. Jadi karena ini sudah adzan berkumandang, mungkin kita sudah ngalor ngidul terkait membahas terkait diskursus literasi baru, terkhusus gambaran besar atau poin besar dari literasi itu sendiri, mulai dari perkembangannya, terus kemudian tantangan terbesarnya, terus khusus disandarkan dalam dunia pendidikan terutama. Gitu. Oke, Mas aktivis pendidikan. Mungkin ada nggak pesan atau sekaligus closing statement buat kawan-kawan satu arah yang menonton supaya lebih melek akan literasi? Silakan. Ya, mungkin melihat keadaan kita hari ini, ya, dunia pendidikan kita dan juga dunia literatur kita yang semakin hari semakin mudah mendapat informasi, semakin tergempur oleh teknologi, sehingga kita juga harus mempertahankan nilai-nilai humanisme kita harus mempertahankan keterampilan analisis kita, keterampilan untuk berpikir tingkat tinggi kita, keterampilan untuk berpikir kritis, gitu. Jadi gunakan teknologi-teknologi yang ada sebagai bentuk modernisasi ini dengan sebaik-baiknya, dengan seharusnya, dengan menjaga etika dan norma yang telah berlaku. Closing of the quote terakhiran. Mungkin itu seperti yang tadi saya bilang. Oke, cukup. Apalagi mungkin closing cukup untuk door-nya mungkin. Cukup.
Cukup kayaknya cukup. Mungkin arahan untuk nulis. Nanti dibahas di forum lain aja. Oke, siap. Oke, luar biasa teman-teman, kawan satu arah dimanapun kalian berada. Jadi begitulah discuss petang kita kali ini. Jadi semoga nanti bisa memberikan insight untuk kalian. Jadi secara langsung marilah kita untuk menjadi seorang penjuang literasi atau seorang pemikir yang mempertahankan marwah kepemikirannya. Jadi secara tidak langsung kita mempertahankan daya nalar kritis kita dengan bijak menggunakan AI dengan batasan-batasannya atau surface learning tadi, mohon maaf, apa tadi, copy paste dengan batasannya juga. Jadi bagaimana kita bisa menganalisis ilmu itu, memasukkannya ke dalam otak dan kemudian mengelaborasikannya menjadi sebuah pengetahuan, salah satunya dalam bentuk karya tulisan itu sendiri. Gitu. Mungkin gini aja untuk topik diskursus literasi baru mempertahankan ruh kepenulisan. Kemudian saya Muhammad Arif Furqon sebagai member atau staff dari Satu Arah Indonesia pamit undur diri. Dan saya Bayu Nugroho. CIBDL, Ya, aktivis pendidikan gitu dong. ya sebenarnya lebih tepatnya partnernya dari Bung Arif. Oke, pamit undur diri juga. Pamit undur diri. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf karena sesungguhnya kesempurnaan itu milik Tuhan yang Maha Kuasa ya sebenarnya. Benar. Bagi yang beragama maksudnya. Pak. Oke, Satu Arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak gini ya. Oke, boleh. Oke, ulang toh. Satu Arah Indonesia, ruang visi, ruang harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah aja. Oke.